tentang etika dan moral dalam berbangsa ini. dalam berbangsa dan bernegara, Kang Bernegara, Jai, ya. Dan inilah namanya pondasi peradaban kita berbangsa bernegara, Bang Adolf. Perampok, para penyamun, Garong. yang berlindung di kekuasaan, seolah-olah mereka kebal hukum. Ternyata kan mereka adalah diperalat juga oleh sebuah kekuatan. Dan kemarin kan mereka pengennya pemimpin mereka seperti Pak Jokowi loh. Ya, mangga Kemarin mah. Ayeuna mah candak we mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Bergema bersama saya Jai. Saya Umi. Alof. Oke, Bang Alof. Kita kehilangan dua penyakitan. Aki-aki kering. KGBK. Kemana mereka? Remaja kurangnya tuh. Mereka lagi ke GBK. Mereka bersenang-senang. Mereka bertugas mengawal banteng dan melihat fenomena kemerahan. Gerakan merah. Civil Society kalau kata Mas Ganjar. Oke. Jadi ingat ya dulu jadi teh Mas ya, putihkan GBK emang Merahkan GBK. Wah. Iya. Ini hari bersejarah nih. Tanggal berapa sekarang teh? Tanggal 3 ya? 3. Tanggal 3 Februari kita kedatangan tamu istimewa nih. Kita kedatangan Kang Henda. Siap. Tokoh pergerakan Jawa Barat. Siap. Yang banyak menelurkan pemikiran-pemikiran dan calon-calon pemimpin yang kira-kira pantas memimpin Kota Bandung, Jawa Barat, dan tokoh pergerakan yang memberikan banyak inspirasi kepada anak-anak muda. Wah, gilanya. Berarti beliau ini semenjak muda sudah bergerak ya. Jadi sangat mendukung dong kepemimpinan muda yang sekarang. Nah, mendukung nggak nih kepemimpinan muda Kang Henda? Ya, dilihat dulu soal kualitas, kapasitas ya. Oh, kriterianya ada. Ada kriterianya juga. Terutama untuk Jawa Barat kan. Iya, betul itu. Kalau menurut Kang Enda dari yang masa lalu ya, kan pergerakan semenjak mahasiswa ya. Iya. Kan itu dinamikanya beda ya sama zaman sekarang gitu loh. Iya. Karena ya boleh dibilang mahasiswa zaman baheula teh nya diajar gitu. Iya. Bagaimana mereka memahami sosial, politik, berdialektika. Yes. Sehingga debat teh hal yang biasa gitu nya. Teu kudu kikian gitu. Sampaikan aja data, argumen itu kan. Nah, dulu teh gimana sih pergerakan pemuda di dunia politik teh? Jadi kalau saya ngomong ini. Mangga. Jadi kalau saya boleh percaya dan tidak. Musim Dewan Mahasiswa ya. Iya. Begitu. Dan ada satu peristiwa menjelang pemilihan kalau sekarang Pilpres, dulu kan pemilu. Ya. Itu tahun 78 itu menjelang pemilihan umum. Ya, untuk juga waktu itu karena presiden itu dipilih oleh MPR ya. Dan Pak Soeharto mau maju lagi setelah ini kan. Terus waktu itu wapresnya itu Pak Sultan Hamengkubuwono IX. Ya, begitu. Di mana pada waktu menjelang pemilu karena Pak Soeharto mau maju lagi, kemudian juga ada harapan dari pihak elit politik waktu itu Pak Sultan harus maju lagi. Sementara gejolak masyarakat khususnya mahasiswa itu rame. Jadi bukan hanya mahasiswa tahun 78 itu sampai ke sekolah-sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama. Jadi saya waktu itu kelas 1 SMA sudah ikut terlibat. Begitu ceritanya gitu ya. Nah, yang menonjol pada tahun 78 yaitu teman-teman mahasiswa Bandung ya, kalau sekarang katakan senior-senior lah. Mahasiswa Bandung ada Mas Heri Ahmadi ya, Mas Indro Cahyono dari ITB-nya kan. Terus dari Universitas Pajajarannya ada Kang Dindin Maulani, ada Bang Sarip Bastaman dan banyak
Dan itu juga sekolah-sekolah tinggi swasta atau universitas. Perguruan tinggi swasta lah ya. Perguruan tinggi swasta terlibat semua di Bandung. Ya hampir semua, tidak ada yang terlewatkan. Dan ini yang sangat boleh dikatakan ajaib sampai SMP. Iya, gitu Saya ya. ingat itu saya SMP, Kang. Ya, tahun 78 itu begitu ya. Kang Jae. Nah, maksud saya soal tadi kaitannya dengan fenomena anak muda lahir kepada kepemimpinan itu Bang Olap ada prosesnya, tidak ujug-ujug semua serta merta atau tiba-tiba Instan ya. tidak instan seperti apa yang terjadi misalkan saat ini ya. Nah, itu semua berproses mereka dan masing-masing juga para aktivis itu juga ada pelatihan juga. Tidak Kaderisasinya jelas. yang dikatakan Kaderisasi. boleh kaderisasi kan seperti itu ya. Kalau di dalam organisasi ada seperti itu. Jadi maksud saya semuanya itu ada prosesnya. Oke. Jadi tidak bisa kita menilai segala sesuatu karena semangat muda, karena orang muda kemudian kita setuju. Ya. Oke. Tetap itu harus ada yang namanya kriteria atau standar. Bukan kita menihilkan atau merendahkan kaum muda yang sekarang mulai tampil di kancah-kancah politik, real politik ya, di lokal maupun di nasional. Sebab itu juga memerlukan prasyarat-prasyarat, memerlukan syarat-syarat ya, yang semuanya itu tidak mudah, tidak mudah ya, karena ada ikatan saudara, karena fasilitas saudara atau orang tua gitu kan, tidak seperti itu atau artis. Apalagi kalau Kang Jai Bang Olp bilang apalagi artis itu ada ya. Kita mengenal pada zaman Orde Baru ada Bang Sopan Sopian almarhum. Oke, ya betul. Ya, itu artis ada. Tapi kan beliau bukan karena keartisannya maju, kan beliau kader juga. Itu setuju. Jadi dulu maaf memotong bahwa pergerakan itu berdasarkan ideologis yang memang dimiliki oleh mahasiswa itu kan. Ada dasar ideologis, tidak hanya pragmatis gitu. Kerennya seperti itu. Gitu ya. Ya, kerennya seperti itu. Tapi yang sederhananya ada kepedulian sosial. Iya. Karena kita ini ya maaf semuanya kuliah kan, pernah kuliah seperti itu. Kita belum apa-apa masuk kampus itu kan sudah diajarkan, ditumbuhkan adanya rasa kepedulian sosial kan seperti itu. Ya, entah itu soal lingkungan, entah itu soal tata cara sopan santun etika seperti itu. Nah, jadi yang disingkat katanya yang barusan saya katakan, etika dan moralnya itu kita udah ditanamkan. Ya, entah itu kita baru masuk melalui ospek ya. Mapram kalau dulu. Mapram kan seperti itu. Entah juga melalui materi-materi kuliah. Ya, yang 2 SKS lah istilahnya. Kalau saya udah kenal SKS ya, yang dulu belum. Atau P4 dulu. P4 kalau intinya kan lah ya. itu yang sifatnya nilai nasionalisme seperti itu. P4. Kan itu. Nah, jadi maksud saya balik lagi ke Bang Olap. Bang Olap kita atau saya pribadi bukan tidak setuju munculnya kepemimpinan dari kaum muda, ya. Tapi prosesnya harus jelas. Ya, kita sepakat ya bahwa kaum muda bisa menjadi pemimpin ya. Artinya dia punya hak-haknya juga. Tuh. Kita bisa lihat ya, Soekarno itu memimpin umur 40-an juga 30-an sudah mulai muncul ya. Bung Hatta dan lain sebagainya itu 30-an udah mulai memimpin. Nah, proses-proses itulah yang tapi mereka melalui sebuah proses yang cukup panjang gitu kan. Magang karena dulu belum ada sekolahnya, jadi magang di tokoh anu gitu. Sehingga ada Syahrir, mungkinnya ada Cokro Aminoto. Hatta, Nathan Malaka dan lain sebagainya muncul sebagai tokoh-tokoh pergerakan muda pada waktu itu. Betul. Nah, cuman kan itu didasari dari semua pengalaman dan proses yang tidak ujuk-ujuk gitu kan. Betul. Tidak ada karpet merah yang diberikan pada mereka gitu kan. Merah, betul. Nah, itulah yang kemudian yang saya kritisi sekarang. Betul. Bagaimana saya sepakat dengan Kang Henda bahwa kita perlu memang menggodok kepemimpinan muda ini tidak sekedar ujuk-ujuk jadi gitu kan. Jadi jika ayam broiler gitu ya. Paraban gendut puncit gitu kan. Kalau Kan bukan begitu. Lihat sejarah kita ya. Iya.
yang namanya apa tonggak-tonggak atau benchmark itu. Betul. Katakanlah mulai dari 28. Ya. Itu kan apa? Sumpah Pemuda. Pemuda. Iya. Udah jelas namanya juga Sumpah Pemuda. Iya. Dan siapa yang melakukan itu? Pemuda. Pemuda. Tapi Betul. pertanyaannya kan pemuda yang mana? Betul. Pemuda yang berpendidikan. Ya. Betul. Artinya kan mereka paham. Bisa Betul. membaca situasi, bisa melakukan analisis Betul. dan mengambil kesimpulan. Betul. Pada saat itu adalah kita teh bersatu. Ya kan? Betul. 45 Sarwana. Pemuda juga kan? Itu. Yang kulminasinya adalah Soekarno Hatta. Ya. Mereka orang sekolahan. Dan jangan salah, Pemuda 28 itu bapaknya tuh kebanyakan kan bekerja dengan Belanda. Iya. Tidak harus anaknya membela Belanda kan. Iya, betul. Tapi ada sebuah kesadaran kesadaran apa ya Kang Jaya, budaya, kultur, kesadaran tentang mau kemana bangsa ini. Kesadaran membawa bangsa ini mau kemana? Sehingga bapak-bapak nage sebenarnya kalau ngelihat cerita-cerita pemuda saat itu, Sumpah Pemuda khawatir. Iya. Karena Iya. orang tuanya ningrat dan amtenar lah, Betul. pegawai Belanda. Betul. Nah itu ada kekhawatiran, jadi tumbuh di kalangan priai lah, intelektual. Ya, mereka kan memiliki wawasan yang luas kan, bahkan mungkin beberapa itu ya kan sekolahnya kayak Stovia gitu kan. Nah, itu Bisa mengkritisi, wawasannya luas ya, gitu. bisa mengkritisi keadaan gitu kan. Nah, 45 sama. Betul. Ya kan? Dan situ ditampilkan lah, ya termasuk di situ kan selain tadi Soekarno Hatta ada Syahrir dan segala macam, Tan Malaka. Itu orang-orang berkelas. Betul. Dan berdialektika cara Tan berpikirnya. Malaka itu kan boleh dibilang satu-satunya mungkin ya orang yang menjadi perwakilan Asia di Komintern. Betul. Iya, iya betul. Edun eta teh. Betul, Wah, betul. pemikiran Di luar usia biasa. yang baru 32 tahun atau 36 tahun waktu itu. Iya. Nah, lalu kita maju lagi tonggak selanjutnya 66. Iya. Ya. Mahasiswa kan. Mahasiswa. Jadi pemuda juga. Betul. Tapi mereka yang memiliki wawasan karena memiliki intelektualitas. Ini bukannya hendak kita mengabaikan yang tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan kan. Iya. Lalu maju lagi ke 78, maju lagi ke reformasi. Betul. Boleh dibilang pergerakan sejarah kita itu pemuda. Iya. Tapi sebenarnya Kang Henda gini. Kan Kang Henda dari yang 78, Iya. 80, 90, 98, 2000 dan sampai sekarang lah masih bergelut Gerak. Iya. dalam dunia kaderisasi kepemimpinan di Jawa Barat lah. Betul, betul. Sebenarnya apa sih kriteria untuk menjadikan seorang pemuda itu bisa memimpin? Kayaknya talent Kang Henda tuh di situ kalau aku lihat. Iya. Jadi bener Yang dipegang gitu ya, yang yang di-coach. dipegang, yang dikeceng dia gitu. Kayaknya nih bisa nih enggak gitu kan. Apa sih sebenarnya teh secara sederhananya? Ibaratnya teh kalau di Kopingho ya, Iya. seorang guru silat melihat anak teh, wah ini bertulang baik ya gitu. Bukan. Dia kayak Dedi Dores pemandu bakat gitu kalau di musik. Bukan pemandu lahun. Pemandu lahun. Nah, apa sih? Akhirnya kan kita udah melihat ya benchmark tadi ya, pemuda. Iya. Ternyata ada karakter yang kurang Iya, lebih iya. ini polanya gitu. Ini Betul, betul. polanya harus gini nih. Sebenarnya kan itu dari seringnya kita bergaul ya, Ya. berkomunikasi seperti itu. Itu satu yang pertama. Artinya dari pergaulan kita seperti biasa. Yang kedua adalah melihat situasi, ya situasi. Misalkan kita sederhananya, masa di stasiun kita turunkan seorang doktor atau profesor Ya. untuk menertibkan stasiun umpama kan begitu ya, atau kita lagi ke pasar gitu kan, ke pasar tradisional untuk membereskan pasar itu, masa kita harus terjunkan misalkan seorang dokter hewan kan kita tidak cocok kan seperti Ya, ya. itu. Betul. Nah, jadi maksud saya karena ini juga perlu semacam Intuisi dan pengalaman. intuisi ya, insting ya, semua gitu kan. Di samping hal-hal itu tadi ketekunan dan kecermatan kita dalam melihat orang. Ya. Dengan potensinya ya talent tadi itu seperti itu. Dan terutama juga kembali lagi soal lingkungan, lingkungan seperti itu. Jadi kita akan menemukan kalau ada rumus formula apa yang paling tepat. Terus kalau ada perlu figur di situ, sosok seperti apa yang paling cocok kan begitu ya. Nah seperti itu. Nah kita kaitkan dengan pilpres gitu kan sekarang. Ini situasi masyarakat bangsa ini kan sedang mengalami realitasnya kekacauan ya. Dari berbagai hal, entah sosial, politik, hukum, agama ya. Tidak ada figur yang bisa menggaransi akan lahirnya suatu ketertiban. Oke.
Nggak ada ini. Institusi boleh ada. Ya, lembaga-lembaga. Tapi apakah itu menjadi sebuah garansi dengan kredibilitasnya itu kan seperti itu ya. Nah ini tentang kaitannya tadi yang ditanyakan oleh Teh Umi soal sosok figur dan realitas atau lingkungan tadi keadaan. Nah maksud saya kaitan dengan Pilpres yang kondisi sosial masyarakat bangsa ini secara sosial, politik dan berbagai aspek lainnya. Ini kan perlu figur garansi, figur yang mampu menggaransi akan lahirnya sebuah ketertiban sosial, ketertiban berbangsa bernegara. Harapan kita bersama tentang lahirnya sosok Mas Ganjar dan Pak Profesor Mahfud. Dua figur ini dari jejak rekamnya sudah memberikan semacam contoh, bukti, yang bisa diharapkan. Oleh kondisi, bukan oleh saya pribadi atau juga mungkin teman-teman punya pandangan lain, tapi ini kondisi sekali lagi masyarakat ya, semangat zaman membutuhkan itu gitu. Kondisi zaman lah ya, dan semangatnya membutuhkan itu gitu. Jadi kalau misalkan ini loh Pak Mahfud ini begini sosoknya atau Mas Ganjar itu kan subjektif. Kalau kita tidak mengaitkan dengan realitas sosial, dengan lingkungan masyarakat yang ada sekarang. Apakah ada hubungan dengan pergerakan kampus nih? Nah, kalau saya kira rada panas nih Kang Henda nih di Jawa Barat juga. Saya kira ini bisa dikatakan sebuah fenomena yang sangat memberikan harapan. Karena kampus relatif 15 tahun tidur ya. Kalau setuju ini Kang Jaya, Teh Umi maupun Bang Adop bahwa kampus sebenarnya dalam keadaan tidak berdaya, terlena seperti itu, asik masing-masing dengan pekerjaan di masing-masing kampusnya, sivitas akademika itu. Nah tiba-tiba sekarang ya saya bisa dikatakan berterima kasih juga kepada Pak Jokowi. Karena secara tidak langsung menggerakkan, telah menggugah kampus, membangun ternyata gitu kan. Masyarakat kampus yang kritis yang yang biasanya yang disesuaikan dengan tridharma perguruan tinggi itu kan di kampus itu semua kan harus memiliki komitmen terhadap tridharma perguruan tinggi itu, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, 15 tahun hampir 15 tahun tidur, sekarang bangkit. Nasional lagi. Bukan fenomena lokal yang terjadi atau peristiwa-peristiwa lokal yang adanya hanya di Jogja, yang adanya hanya di Jakarta umpama atau di Bandung. Ini nasional. Seluruh kota-kota besar sekarang bersuara lagi dengan lantangnya dan mengingatkan kita sebagai warga bangsa untuk tetap kukuh pada konstitusi, untuk tetap menjaga demokrasi dan kemudian apa yang paling mendasar tentang etika dan moral dalam berbangsa ini, dalam berbangsa dan bernegara Kang Jai dan inilah namanya pondasi peradaban kita berbangsa bernegara. Bang Adolf. Jadi kalau ada aparat negara yang melakukan cawe-cawe terhadap instrumen-instrumen negara ini soal hukum, soal legislatif. Kalau zaman Pak Harto itu mungkin jendela yang dicongkel, atau pintu yang dicongkel, atau WC yang dihancurkan. Ini adalah pondasi rumah yang dihancurkan. Dan ya saya bersyukur, saya sangat tumbuh lagi harapan ke depan, bukan buat saya pribadi tapi buat masyarakat bangsa ini, bahwa kita telah diingatkan, digaingkan kembali ya. Saya jadi ingat ini Kang Henda punten. Dulu kan zaman Soeharto boleh dikata semua orang yang bergerak di kesenian itu selalu mengkritisi Soeharto gitu kan. Jadi Soeharto menjadi satu inspirasi penciptaan, kekaryaan gitu ya. Banyak seniman-seniman yang terinspirasi oleh Soeharto untuk menghujat atau apapun lah ya karya-karyanya. Betul. Sekarang tidak banyak seniman di zaman reformasi ini untuk mengkritisi Jokowi gitu. Hanya ada beberapa, saya tahu ada beberapa lah sedikit. Tapi dengan peristiwa ini seolah-olah Jokowi ngagoingkan gitu ya. Saya berharap juga
ada banyak seniman yang memang terus mengkritisi Jokowi, Iya. tidak sekedar apa namanya perguruan tinggi yang penjaga moral ini saja gitu, Betul. tapi juga semua yang Betul. itu bergerak untuk kemudian tidak untuk melengsarkan Jokowi tentu saja, tapi memberikan menyentil lah gitu, ngageuingkeun, dan dia harus tersadar walaupun dia dalam hal ini saya kira rada torek gitu ya. Betul. Budak dablek gitu ya artinya. Itu kan hak Dan nekat, demokrasi. dan nekat. Itu kan macam-macam lah. Betul. Berlindung di balik itu. Silahkan aja ngeles dia begitu. Silakan ngeles. Silakan. Tapi kita Haknya tetap juga bergerak. kan begitu. Haknya juga gitu. Betul. Cuman kan dia seperti dia yang ngeles juga di beberapa apa namanya aturan undang-undang yang memang pasalnya tidak diperlihatkan gitu kan untuk apa namanya kebebasan apa namanya berkampanye. Betul. Berkampanye. Kan ada pasal yang dia tidak baca dengan teliti gitu. Betul. Itu hal-hal yang menurut saya sangat-sangat tidak etis lah gitu. Betul, Tapi dalam tadi ya, berbangsa. begitu dibilang kita perlu berterima. Saya udah lama lo berpikir, kita perlu berterima kasih sama Pak Jokowi. Dalam hal apa? Kemarin-kemarin ya, kita berhadapan dengan Gen Mil dan Gen Z. Ya. Itu mereka kan nggak tahu apa yang terjadi tahun 98 gitu ya. Jadi begitu ditanya kenapa ini? 98 mas saya belum lahir. Itu kan masa lalu itu kan. Betul. Orde Baru saya belum lahir itu. Sekarang Pak Jokowi itu sedang memperlihatkan kepada publik, kepada Indonesia. Gini loh Orde Baru nih. Terjadi represi. Nah, Gua memfotokopi nih. nah, gitu kan. Jadi tanpa sadar itu Gen Mil dan Gen Z memberi contoh. ini toh yang terjadi di masa lampau. Memberi contoh. Yang dilawan oleh kakak-kakak kita, oleh orang Ibu-ibunya tua kita. lah, orang-orang tuanya lah. Betul. Nah, jadi menurut saya bagus juga ya. Tanpa kita harus indoktrinasi, mereka tahu oh Orde Baru teh kieu. Gitu. Oke, cukup tahu Ya. bahwa elit-elit politik ya yang biasanya ramai masing-masing bersuara dengan masing-masing pikiran dan pandangannya sekarang hampir seragam. Ya bersatu. Betul kan? Begitu kondisinya. Ini realitas sih kan begitu. Kita juga berterima kasih Ya. kepada Pak Jokowi ya yang selama ini para koruptor itu terselimuti seolah-olah mereka adalah pahlawan. Ya. Ya. Sekarang tersandra. Bersih. Nah, sekarang kita kan Jadi kita tahu bersatu, tapi kita tahu bahwa mereka itu tersandra. Tersandra. Jadi ibaratnya teh dimasukin di sebuah kotak. Nah, penonton Ya, cari lihat dari cing we. etalase itu kan ketinggal di kabeh. Cari cingwe, cari Ya, cingwe. saya katakan begitu. Lihainya Pak Jokowinya. Saya katakan begitu. Sehingga saya punya senior ya di Jakarta, begitu saya bikin tulisan, ya biasa kan, saya bikin tulisan konsumsi terbatas karena saya takut menyinggung, khawatir lah menyinggung para senior yang lainnya. Saya bikin tulisan seperti itu. Nah, saya kirim ke senior. Hendak apa maksudnya berterima kasih kepada Pak Jokowi kan? Ini sebagai pembelajaran. Saya bilang, Mas, selama ini kita percaya kepada elit-elit sosial politik yang ada. Nah, kemudian kalaupun mereka punya salah, tidak ada orang yang berani menghukumnya. Kan begitu. Nah, kita jadi taunya bahwa elit-elit itu bersih saja. Kan begitu. Nah, sekarang oleh Pak Jokowi diperlihatkan, Dikumpulkan. dikotakan. Itu satu sisi tuh Bang Olaf. Jadi kayak akuarium gitu. Ditinggalikeun ku urang. Kita tinggal nonton. Nah, langsung senior saya mengatakan, oh Henda ya, setuju. Nah, saya bilang oke lah, sisi buruknya seperti yang kita tahu secara umum, ya. Tapi ada sisi baiknya, Selalu ada hikmah. ada hikmah. Jadi ini loh, maksudnya orang-orang yang disucikan, ya, yang dipuja-puja, Yang dianggap baik, gitu ya. yang dianggap baik, ternyata itu bermasalah. Buktinya apa? Buktinya tidak berkutik oleh Pak Jokowi, dikunci semua. Kan begitu kan? Jadi podcast dia judulnya Terima Kasih Pak Jokowi. Enggak, Emang itu judulnya. Maksud saya ini saling menyadarkan saja. Kan kita juga punya harapan ke depan dengan suasana baru dan dengan kepemimpinan baru. Mudah-mudahan ini semua bisa ada introspeksi, ya. Jadi jangan munafik. Pura-pura kita suci ke masyarakat, ke rakyat. Di sisi lain mereka adalah, maaf saja saya katakan agak kasar, para perampok, para penyamun. Penyamun. Garong. Yang berlindung di kekuasaan. Seolah-olah mereka kebal hukum.
ternyata kan mereka adalah diperalat juga oleh sebuah kekuatan. Ya. Kan begitu, ini yang terjadi realitasnya seperti itu. Mereka Dan keduanya juga sekarang krisis etika dan moral gitu. Betul. Kalau misalnya saya membaca fenomena media sosial nih Kang Henda, ya pembelaan mereka adalah gini, Pak Jokowi itu taat hukum. Iya. Pasal apa yang dilanggar gitu kan? Ya. Betul. Saya bilang gini, pasal boleh, tapi kan ada pasal-pasal lain. Betul. Tapi kan hukum itu, adanya ilmu hukum itu adalah dari etika ya. Betul. Dari pantas tidak Itu, pantas, betul. dari keadilan. Betul. Nah kalau tiga ini dilanggar, Betul. itu kan hukum positif di atas Betul. kertas ya. Betul. Itu hukum positif udah nggak ada gunanya lagi kalau menurut saya gitu. Saya bilang ke teman saya yang ahli hukum, bukan lulusan hukum lah, saya bilang, oke, kamu bicara hukum positif. Betul. Tapi di atas kenapa ada hukum positif? Karena ada moral, ada etika, ada keadilan dan ada pantas tidak pantas. Itu dia. Termasuk pasal-pasal kampanye presiden itu kan. Betul. Oke, pakai pasal 7. Tapi ada pasal lain loh. Betul. Tapi apakah hukum itu lahir dengan Betul. dilepeh kan Nah, enggak mungkin juga itu gitu. yang mengakibatkan fenomena sekarang agak berbeda. Betul. Kalau zamannya pergerakan pemuda mahasiswa itu mah biasa ya. Ya. Kita itu kalau pada saat mahasiswa tidak bertentangan dengan pemerintah, Betul. itu mah terbalik. Asalin mahasiswanya. Asalin mahasiswanya gitu. Selama mahasiswa kenapa? Iya. Itu kan sedang mengasah Kepekaan kita. lah. Iya. Iya. Tentang kebijakan pemerintah, Iya, iya. tentang pelaksanaan peraturan, aparat, tentang beban penderitaan di masyarakat. Itu kan mengasah kan? Betul. Sehingga pada akhirnya itu kita tahu yang tadi dibilang kan norma, etika, Pantasan. Nah, karena mereka juga nanti ketika di kekuasaan atau di ya membentuk hukum-hukum itu. Iya. Iya, kalau Nah, dia landasannya kan Iya. harus jelas. Betul. Nah, pemuda udah bergerak. Dan kemarin kan sempat Mahasiswa. BEM itu ya, berbagai macam kampus bergerak. Betul. Itu tuh hal yang wajar. Tapi ini menjadi tidak wajar ketika para guru besar yang notabene kan mereka itu di Menara Gading Penjaga moral ya. Nah, artinya Penjaga ini moral. penjaga gawang teh sudah keluar. menjaga demokrasi. Iya kan? Jaga moral itu tadi. Katakan Jadi Jai. kayak sepak bola Higita itu yang Kolombia tuh Ya. kiper teh udah sampai nyerang. Betul. Berarti ada sesuatu yang gawat. Betul. Nah, jadi jangan dianggap ini seolah-olah bahkan ada yang Berpolitik. melecehkan. Mereka berpolitik, jangan dianggap itu nggak begitu. ada interest politik. Oh. Mereka sudah menjabat. Mereka juga sebagai tidak punya besar. kepentingan apapun. Betul. Ya. Betul. Betul. Kenapa mereka harus keluar dari Menara Gadingnya? Kan berarti ada yang menurut value yang mereka anut. Betul. Terutama dari tiga Tridharma Tridharma Prabadi. tadi, Ada ya. yang salah. Ada yang Betul. dilanggar. Itu salah besar. Betul. Gimana Kang Enda? Ya, tadi apa yang disampaikan Teh Umi, landasan kita kan kembali lagi kita orang-orang terdidik ya. Dan negeri ini dibangun oleh kaum terdidik. Ya. Bung Karno, Bung Hatta, kan itu orang-orang terpelajar. Ada lagi pahlawan-pahlawan nasional lainnya, ada Bung Sahrir, Bung Natsir, kan seperti itu. Itu semua orang-orang yang terdidik, Betul. yang tersadarkan seperti itu. Nah, itu secara praktis ya sejarah menunjukkan seperti itu. Nah, kemudian tadi kata Teh Umi bahwa suatu struktur aturan itu Hukum positif ya. hukum positif itu lahir dari sebuah nilai-nilai Ya, filsafat, etika, dari norma-norma, dari pantasan. etika yang semuanya itu adalah diajarkan Diajarkan. semenjak kita Kuliah. bayi bahkan Bayi, keluarga, ya. di Dari keluarga. bayi Iya, di bahkan keluarga. kan begitu ya, melalui keluarga. Kalau kita besar sedikit usia 2-3 tahun kita sudah diajarkan beragama, ngaji ke gereja. Kalau yang non Pantes muslim nggak pantes. diajarkan tentang kepantasan soal kita berpenampilan, berdandan, kan seperti Iya. itu. Bahkan Ya. makan pun kita Makan pun diajarkan Tong seperti ceplaknya. itu. Tong ceplak, Tong ya. ceplak, entong tong pakai truk. lain sangu teh entong naon, entong Wah, berantakan, aura-auran gitu lah. aura-auran. Tong calik di lawang panto. Nah, itu. Nah, kembali ke soal Sivitas Akademika yang sekarang mulai berbunyi, bersuara. Nampaknya karena memang itu di situ adalah pusatnya moral, ya. Sumbernya moral di dalam dunia edukasi, di dalam dunia pendidikan. Maka ini dianggap sudah keterlaluan situasinya dengan fenomena-fenomena politik yang terjadi yang
muncul sekarang ini ya, adanya pengabaian terhadap bukan nilai-nilai lagi, norma-norma yang positif tadi, hukum tadi, aturan-aturan segala macam ya. Terus kemudian bagaimana elit-elit mengangkangi norma-norma itu dengan tanpa malu-malu. Coba bayangkan orang ditangkap KPK masih bisa senyum-senyum, ya. Sedangkan kita diajarkan rasa malu oleh orang tua maupun oleh agama kita, agama apapun, ya, diajarkan punya rasa dosa, Digeledah berdosa. KPK besoknya kampanye. loh. Hal-hal seperti itu yang terjadi. Nah, inilah yang menggugah, yang mengusik kaum sivitas akademika di kampus. Jadi ini anggaplah kalau masih misalkan musimnya filsuf, inilah para filsuf barangkali sudah mulai terganggu. Sudah keluar dari kandang. Sudah keluar dari kandangnya. Itu Bang Op ya, Bang Op yang terjadi sekarang ini. Nah, saya kira penting buat pemerintah sekarang, kita berharap ya segera sadar untuk ini. Kita sadar ya, siapapun pemimpinnya, kalau sekarang pemimpinnya, presidennya adalah Pak Jokowi moga-moga juga ini segera sampai ke, bukan hanya ke telinga tapi ke benaknya Pak Jokowi sebagai presiden kan begitu kan. Kemudian ya ada evaluasi, ada introspeksi bahwa yang Pak Presiden lakukan sekarang ini di luar kepatutan gitu Teh Umi. Di luar kepatutan sebagai seorang kepala negara. Salah besar. Salah besar. Fondasi bernegara itu. Nah, itu kan jadi ini ada benang merahnya yang akhirnya saya tangkap ya. Jadi mereka kan seperti ya resi, mahaguru, filsuf bahkan ya. Filsuf kan bicara hal-hal yang mendasar. Hal-hal yang mendasar. Ya kan? Jadi kalau hanya sekedar gimmick, biarin aja lah. Ngapain juga. Ngapain gua urusin. Iya. Nah, berarti kan betul persoalan yang sekarang dialami oleh bangsa ini sangat mendasar. Sangat mendasar. Sehingga mereka harus keluar. Betul. Berarti hal dasarnya sudah rusak. Sudah rusak. Udah rusak. Seperti lantai tadi kita udah rada ngangkat ini. Kang Jae, ini peradaban kita Peradaban ya. dalam berbangsa bernegara sudah roboh. Ya. Saya malu saya melihat TV Malaysia gitu ya. Saya ini lihat, wah gila, Malaysia sudah menyoroti ini nih. Artinya disebutkan dengan jelas bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin. Karena beberapa media luar negeri juga. Beberapa media luar negeri juga. Ini yang paling gila kan Malaysia, yang paling dekat, yang selalu kita saling ledek lah, kita saling. Kemarin-kemarin kan mereka gitu. Pengennya pemimpin mereka seperti Pak Jokowi loh. Ya, manggawe nama candak we mangga. Candak we mah. Atau sana di abdi mah gitu, manggawe diberi tambut gitu. Gitu. Terus kasih bonus lah. Gibran. Jadi yang saya maksudkan ini bukan hanya proses hukum, memang dilalui secara normatif sah, boleh begitu ya. Terus kemudian Gibran dengan prosesnya itu melalui mekanisme aturan boleh dianggap sah, umpama seperti itu. Tapi kembali bahwa kita ini, kenapa kita disebut masyarakat bangsa beradab? Kan di situ kita bisa mengukur diri. Adanya tadi kata Teh Umi, moral dan etika, begitu. Nah, zaman Orde Baru, kalau ini sebuah bangunan rumah, itu yang dirusak jendelanya, itu ada yang dirusak pintunya, begitu kan? Terus ada yang dirusak zaman Orde Baru itu, ada yang dirusak adalah toiletnya atau WC-nya. Kalau sekarang Kang Adolf, yang dirusak adalah pondasi rumah itu. Rungkat semuanya. Rungkat. Apa yang dikatakan rungkat. Begitu. Rungkatnya demokrasi tak ayeuna ya gitu. Apa? Kenapa bisa dikatakan begitu? Ini robohnya pondasi peradaban berbangsa bernegara bagi kita, karena memang hal-hal yang sifatnya moral dan etika ya oleh elit politik dan oleh pimpinan negara sudah tidak berjalan lagi dengan mengesahkan, dengan menghalalkan berbagai macam cara, yang penting tujuannya tercapai. Ini yang terjadi sekarang. Dan Presiden juga tidak berfungsi untuk mengayomi semua golongan ya. Betul. Yang ada di Undang-Undang Dasar 45 loh. Betul, itu yang penting. Kalau hukum positif kan itu turunan dari Undang-Undang Dasar ya. Betul. Tapi itu mengayomi semua golongan itu yang sudah dikangkangi. Jadi itulah yang tadi, apa yang dikatakan tadinya,
kepatutan, kepantasan. Nah, Iya. karena di kita itu dikenal ada ajas kepantasan lah. Iya. Itu sifatnya memang tidak mengikat. Kalau hukum itu kan jadi gini, kalau norma itu kita lebih banyak kepada semacam introspeksi ya, mengandai-andai, dan itu kalau kita ngumpul sekarang ada yang celana pendek, bahkan ini pantas tidak kan begitu ya. Nah, itu lebih ke arah norma ya. Kayak apa? Kesesuaian. Seperti seorang anak Iya. menggugat ibunya jual Iya. motor 11 juta. Iya. Padahal itu motor ibunya digugat anaknya. Secara Iya. hukum Iya. positif menang. Iya. Karena memang nggak disetujui. Memang tidak anak. disetujui, ya. Tapi si Kapolres itu nggak mau menghukum ibunya. Iya. Karena itu Iya. norma, kepantasan, keadilan. Nah, yang saya ingin sampaikan, boleh saja penguasa atau orang kuat secara hukum sah. Ya. Kalau etika, norma kan kita hanya untuk mengintrospeksi diri soal tadi ya, dalam lingkungan sosial layak dan tidak. Tapi jangan salah bahwa hukum itu bedanya karena hukum memang ada sanksi. Dia bisa lolos ya. Sanksi. Dia bisa lolos dari sanksi itu. Hukum itu kan kan lahir dari tadi norma dan etiket itu. Ya. Norma dan etiket mungkin soal rasa malu, rasa risih begitu. Nah, hukum ada sanksi. Penguasa ya bisa saja lolos dari itu semua. Tapi ada sanksi sosial. Tapi ada sanksi sosial gitu-gitu. Nah, ini yang dinamakan. Jadi pendukung jangan marah-marah kalau kita mengkritisi. Kang Adop gitu. yang dinamakan ini robohnya pondasi peradaban kita berbangsa bernegara. Nah, ini jadi seru nih seperti tadi. Ini mengerikan sebenarnya ya. Ya, secara normatif bisa saja lolos. Bisa saja lolos. Tapi bila kita kembali lagi dengan fenomena para guru besar turun, berarti secara filosofi Ya. ada yang salah. Ada yang salah. Pernah tahu nggak itu cerpen zaman baheula tenar pisan robohnya surau kami. Oh iya, robohnya kan? sudah. Ya. Jadi kan di situ menceritakan tentang betapa solehnya seseorang Iya. yang beribadah, kan, sholat nggak pernah ketinggalan, tinggal di masjid segala macam. betul. Lalu dibandingkan dengan pemuda yang balangsak lah, Berandalan. berandalan gitu. Betul, betul. Nah, ketika disandingkan mereka itu, Betul. si pemuda yang berandalan ini justru jauh lebih bertanggung jawab pada keluarganya. Sementara si eta teh ibadah we terus tidak menafkahi keluarganya. Ya. Ya kan? Betul kan kalau nggak salah Iya, ceritanya. iya, Nah, ketika dia disadarkan, lu normatif mah bener. Iya. Di pandangan publik lu soleh. Iya. Ya kan? Iya. Tetapi kan seperti tadi kan, Iya. hukum teh bukan cuma satu pasal. Betul. Ya kan? Ada Ibadah pasal satu lain, hal, ya Iya. kan? tanggung Tanggung jawab. jawab lain lah. Ada tanggung Nah, jawab. itulah yang Kewajiban. mengakibatkan akhirnya orang ini malu, Iya. yang lain pun malu, Iya. mau kelihatan soleh, Iya. tapi lupa tanggung jawab pada Nah, sosialnya gitu kan. tanggung jawab sosial. Robohlah surau. Karena dalam hukum itu juga ada hak orang ya. Betul. Pak Jokowi boleh ngomong gitu, tapi Betul. hak rakyat juga ada dong. Harus dilihat juga hak rakyat Iya, itu. dia boleh kampanye, tapi loh Iya. hak rakyat kepada kamu juga ada. Betul. Kewajiban kamu kepada kami ya pemilih juga ada. Ada gitu, betul. Itu. Yang Die Hard 2019 loh. Ya. Ya. Lu punya kewajiban sama gua Ya, gitu kan. Nah, Jangan seenaknya. jadi maksud saya ya dengan tadi bahwa ini udah situasi yang genting. Jadi kalau istilah Kang Adop tadi apa soal kampus itu dalam keadaan udah sangat parah. Ya. Ini bukan sangat parah lagi. Ini udah runtuh. Oke. Udah runtuh. Nah, udah runtuh. Kenapa ini udah runtuh? Karena tiang-tiang kita dalam berbangsa bernegara sudah tidak ada yang berdaya. Lembaga apa? DPR bunyi tidak? Nah, Punten, maaf ya, saya sampaikan. DPR nggak bunyi, MK konstitusi komo. nggak jalan MK, gitu kan. Ya, kan begitu toh. Iya, Ya. iya. Artinya peran-peran yang diberikan, peran-peran utama, peran-peran eksekutif, prioritas, yudikatif, legislatif udah tidak berdaya. Tidak berdaya. nggak berfungsi Gitu udah. ya, tidak berfungsi. Gitu Dan loh. lebih parahnya lagi bukan cuma itu. Mereka kan sebenarnya punya job desk ya, Iya. punya tugas Iya, mesti iya. ngapain. Betul. Nah, masyarakat mah oke lah. Betul. Kita sangat plural, banyak ragamnya gitu. Tetapi sekarang di masyarakat pun sudah tidak bisa membedakan Betul. yang baik, yang benar, Betul. yang salah, yang itu udah nggak bisa bedain. Yang bisa kritis bedakan. dan yang Iya. tengil. Iya, Iya. itu udah nggak bisa bedain gitu loh. Yang baik dan yang buruk Ya. tidak bisa membedakan. Ya. Yang bodoh dan yang Iya. menghafal. Ya, Ya. artinya apa? Fondasi tadi ya. Fondasi tadi udah hancur, Ini udah berantakan. berantakan. Itu. Anak muda kita udah nggak bisa bedain. Nggak bisa membedakan. Oke. Itu bahaya pisan. Itu ya yang terjadi itu. Dan saya katakan juga waktu di Kang
Dedi ya di Istiqom ya, seperti itu. Dan saya selalu sampaikan ini kita bukan hanya pelanggaran Teumi ya, ini bukan, ini udah penghancuran. Oke. Penghancuran pondasi peradaban namanya. Ya. Dasarnya peradaban loh. Tadi ya moral Hancur dan peradaban. Hancur. Ya kira-kira apa namanya perbincangan sudah semakin hangat. Iya. Harus Namun disudahi. kita terbatas oleh waktu juga, Kang Henda, Bang Siap, Adolf, Kita perlu tanya Teh Umi. dengan kondisi kayak gini. Ah? Apa sih yang bisa Oh ya, kita oke. sampaikan? Sebagai penutup, Terakhir. Ya. saya pengen Kita itu kudu kumaha? Iya, kumaha ya Kang Henda sebagai penutup nih dari Kang Henda. Saya kira dengan apa kan harapan kita pada dunia kampus nyaris terrealisasi 99%. Khususnya para alumni ini kampus manapun, umumnya kaum cendekiawan yang berada dimanapun segera tersadarkan ya, bahwa ini situasi sudah bukan lagi main-main, tapi udah roboh. Oke. Ya. Jadi saya berharap semua aktivis dari kelompok manapun, ayo kita bahu-membahu untuk mendirikan kembali pondasi pondasi peradaban bangsa ini, ya, agar kembali kepada apa yang disampaikan oleh para pendiri bangsa. Ya. Adanya etiket dan moral. Ya, dalam harus dijunjung ya. dalam apa ya harus dijunjung dalam hal menjalankan Ya. negara Bernegara. berbangsa di Republik ini. Oke. Itu harapan kita. Penutup? Nah, tadi kan lihat nggak acara yang di GBK? Ya. Yang pakai kentongan. Ya. Kentongan kan fungsinya Memperingatkan. memperingatkan dan Ngagoingkeun. memanggil. Ngagoingkeun. Ya kan? Dan memanggil. Ada sesuatu bahaya yang harus kita sadari bersama. Bencana kalau di Ya. Sunda tuh ada itu kan ada bencana. alarm lah gitu kan. alarm. Mungkin emang sekarang ini para intelektual, para orang yang peduli, negara sedang memanggil gitu kan. Itu maksudnya. Merdeka! Merdeka. Oke, demikian podcast Bargama sore ini, percakapan yang sangat hangat Inspiratif. dan inspiratif. Sampai jumpa lagi di podcast Bargama berikutnya. Salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Siap.